sebaiknya apa yang seharusnya kita lakukan dalam menghadapi tahun-tahun politik seperti yang terjadi saat ini? Yang pertama, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar peristiwa-peristiwa yang sedang kita jalani ini berjalan dengan baik dan tidak mendatangkan mudarat. Yang kedua, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar pemimpin dan pemegang tanggung jawab di negeri ini diberikan petunjuk dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara seorang alim berkata, sekiranya aku memiliki satu doa yang mustajab, doa itu tidak aku peruntukkan untuk diriku, tetapi doa itu aku peruntukkan kepada penguasa. Sebab baiknya penguasa, baiknya rakyat yang dipimpin. Tapi buruknya penguasa, maka ini juga akan berefek kepada buruknya masyarakat yang dipimpin. Oleh karena itu jangan terlalu sering memaki, jangan terlalu sering mencela. Tetapi celaan-celaan itu, makian-makian itu dialihkan dengan berdoa. Seperti itu kaum muslimin. Dan jangan berputus asa dalam menghadapi kondisi negeri kita ini. Sebab Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mengikuti sangkaan-sangkaan hambanya. Semisal Anda berkata, ini negeri sudah tidak ada kenyamanan di dalamnya. Ini negeri rusak, ini negeri terlaknat, ini negeri. Jangan keluarkan ungkapan-ungkapan seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengikuti sangkaan hambanya. Di saat orang-orang terjerumus dalam hal-hal seperti ini, maka sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kadang banyak waktu-waktu kita terbuang hanya karena membahas persoalan-persoalan yang tidak ada ujungnya. Ya, mengulas ini, membahas itu. Ya, seperti itu. Kemudian, tahan lisan. Tahan lisan Anda untuk tidak berbicara kecuali yang baik dan jangan pernah menyebarkan hoax. Ya, karena orang yang menyebarkan kebohongan, dosanya besar. Disebutkan dalam hadis tentang mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mimpi Nabi yang diceritakan di hadapan para sahabat bahwa saya bermimpi didatangi oleh dua orang. Dan di antara salah satu pemandangan yang disaksikan oleh Nabi, Nabi melihat ada seorang laki-laki yang sedang terbaring. Ya, berbaring. Kemudian ini berbaring terlentang. Di sampingnya ada laki-laki yang memegang besi pengait. Besi pengait, kalub. Kalub itu besi yang biasa digunakan penjual daging, ya, penjual daging yang satu ujungnya digantungkan, satunya untuk mengait daging. Itu namanya kalub. Lalu kata Nabi, aku melihat orang di sampingnya itu yang berdiri di sampingnya memasukkan besi pengait tersebut ke dalam salah satu sisi mulutnya. Lalu kemudian ditarik hingga sampai ke tengkuk. Jadi terpotong hingga ke tengkuk. Lalu kemudian besi itu dimasukkan ke dalam lubang hidung, ditarik hingga ke tengkuk. Ya, sampai putus. Lalu dimasukkan ke mata hingga ke tengkuk. Lalu laki-laki ini berpindah ke sisi yang berikutnya. Ditarik hingga ke tengkuk. Hidung hingga ke tengkuk. Belum selesai yang ini dirusak, yang kanan sudah kambuh lagi, yang sudah sembuh kembali. Normal seperti semula. Setelah ini selesai, kembali lagi ke kanan. Yang ini belum selesai, yang ini sudah sembuh kembali. Normal, pulih kembali. Nabi pun penasaran. Dan bertanya kepada dua orang tersebut. Itu apa? Ada apa dengan dua orang itu? Di akhir hadis, karena hadisnya ini panjang, Nabi mengatakan, ini orang ini, dia suka berdusta. Di saat dia berdusta, kedustaannya ini menyebar ke ufuk. Ya, efek dari dusta dia sampai menyebar ke ufuk. Itu zaman dulu. Kedustaan bagaimana bisa sampai ke ufuk? Mungkin masih butuh waktu yang lama. Boleh jadi baru sampai di terminal misalnya Banyuwangi, dia sudah mati belum sampai ke arah Bali. Kalau zaman sekarang kaum muslimin, Anda bikin kebohongan, menyebarkan kebohongan, Anda tulis baru 1 detik terkirim, sudah menyebar sampai di Amerika, sudah terdengar oleh orang Filipina, sudah dinonton oleh orang Prancis, ya, sudah dilihat oleh orang Muncak yang terdalam sekalipun. Berita apa ini? Nah,
Ini kaum muslimin dosanya besar. Oleh karena tahun politik seperti ini banyak hoax. Pasti itu kaum muslimin. Sekarang orang akan saling menjatuhkan demi untuk memenangkan jagoannya masing-masing. Bagi orang yang sudah fanatik terhadap seorang, ya, dia akan membenarkan semua tindakannya dan akan menyalahkan tindakan lawannya. Itu sudah terbutakan dengan fanatisme terhadap sesuatu. Dan ini akan terjadi dan berulang-ulang. Boleh jadi tahun yang lalu antum menyanjung seseorang, tahun ini menjadi musuh Anda. Hari ini Anda sanjung, besok mungkin Anda akan menjatuhkan. Ya, karena apa? Ini tidak punya prinsip. Penonton yang tidak memiliki prinsip. Oleh karena itu berhati-hati kaum muslimin. Ya, jadilah penonton yang baik. Diamat-amati saja. Gak usah terlalu banyak berkomentar. Karena khawatir komentar-komentar Anda ini dipenuhi atau dibubui dengan kedustaan. Nah, jadi lebih banyak Anda menahan diri. Kami hendak mengatakan lebih banyak di dalam rumah, tapi justru dalam rumah lebih berkreasi. Kalau di luar rumah masih lebih sedikit ini ya, kreasinya. Karena sibuk ngobrol, sibuk ini, aduh macam-macam. Tapi kalau sudah sampai di rumah, ambil posisi nyaman, mulai. Mulai menyebarkan kedustaan atau analisa-analisa yang salah. Ya, di zaman Nabi mengatakan apabila terjadi fitnah, kembali ke rumah. Ya, kembali ke rumah. Nah, seperti itu. Tentu yang dimaksudkan oleh Nabi, rumah di sini rumah yang tidak memiliki perangkat-perangkat yang bisa menyebarkan kedustaan. Ya, rumah-rumah yang steril dengan hal-hal tersebut. Ya, istri, wanita-wanita kita, wanita muslimin. Dalam Al-Quran disebutkan, dan engkau menetap di rumah itu lebih baik bagimu. Itu baik. Tetapi kaum muslimin justru sekarang, wanita-wanita, ya, fisik tidak terlihat di luar rumah. Tetapi bahkan mungkin dia ada di dalam rumah dengan kamar yang terkunci. Tetapi kaum muslimin, Masya Allah, ya, fisik dia ditonton oleh jutaan manusia saat dia berada di dalam kamar. Ya, dia tidak perlu lagi keluar, cukup dalam rumah. Jadi yang dimaksud oleh Nabi di sini tentu rumah-rumah yang steril dengan hal-hal seperti itu. Nah, jadi inilah yang Anda perhatikan di musim politik seperti ini. Jika Anda berijtihad untuk hadir di tempat coblos untuk mencoblos demi sebuah kemaslahatan, maka lakukan. Ya. Lakukan. Tetapi sekali lagi, tetap kedustaan tidak boleh ada di sela-sela itu. Makanya betul tasabut. Perhatikan betul, ini omongan tenanan apa lagi? Omongan tenanan apa tidak? Kalau tidak, Anda tidak yakini, jangan. Untuk meyakini sesuatu bahwa itu benar atau tidak, saya panggil Anda dan berkata, Anda berani bersumpah demi Allah bahwa itu benar? Seandainya dibawa ke pengadilan, Anda siap menjadi saksinya? Kalau Anda siap keduanya, siap bersumpah dan dia siap menjadi saksi, berarti benar sudah. Sampaikan sudah. Kalau itu benar. Tapi kalau Anda masih ragu-ragu, nggak berani aku jadi saksi, misalnya, nggak berani aku sumpah, berarti berita yang Anda akan sebarkan bukan hal yang pasti, bukan berita yang benar. Ya, baik.